Cek. Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudari sekalian. Wartalisan Minggu 1 September 2024. Adapun pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian umum pada pukul 7 dan 9.30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Jonathan Subianto dari GKI Samanhudi. Adapun ibadah sekolah minggu pukul 9.30 dilayani oleh guru sekolah minggu. Komisi Remaja dan Komisi Pemuda ibadahnya akan digabung pada pukul 17 WIB dan dilayani oleh Saudara Christian Arthur Ebi Kawa. Informasi. Pertama, persidangan Majelis Jemaat Diperluas atau PMJD akan dilaksanakan pada Minggu 15 September 2024
pukul 12 sampai pukul 16 WIB. Mohon kehadiran umat. 2. Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025 sampai atau 2026 di Kompleks Sekolah Penabur Pantai Indah Kapuk dan Muara Karang, TKK 10, SDK 10, SMPK 6, dan SMAK 6. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN Wilayah 3 atas pengerjaan pelapisan dinding sisi luar gedung GKI Sroja lantai 2. Kedua, kepada NN atas sumbangan 5 buah stand partitur. 3. Kepada NN atas sumbangan 15 lembar keset kaki tangga. Keempat, GKI Sroja mengadakan kursus pernikahan untuk pasangan suami istri, anggota jemaat dan simpatisan. Berikut rinciannya. 7 kali pertemuan, fokus pada percakapan mendalam antar pasangan, menggunakan jurnal individu untuk refleksi pribadi, terbuka untuk semua pasangan, terlepas dari usia pernikahan. Sesi pertama pada hari Selasa 10 September 2024 pukul 19.30, lokasi di GKI Sroja lantai 1, kontak person dapat menghubungi oleh Penatua Retno Wibabanti dan kontribusi sebesar 86.000 per pasangan. Kursus ini bertujuan memperkuat ikatan pernikahan dan telah terbukti efektif di berbagai gereja GKI. Tingkatkan kualitas pernikahan Anda. Bergabunglah dalam kursus pernikahan GKI Sroja mulai Selasa 10 September. Mari kita saksikan videonya. Menikah memberikan kita salah satu kesempatan terbesar dalam hidup dan salah satu tantangan terbesarnya. Kesempatan untuk membangun hubungan yang paling intim dan tantangan untuk mempelajari maknanya untuk mengasihi orang lain dan melihat melampaui kebutuhan kita sendiri. Menghadiri kursus pernikahan atau pranikah menawarkan para pasangan kesempatan untuk berinvestasi dalam hubungan mereka. Mereka menyediakan alat praktis yang membantu setiap pasangan membangun pernikahan yang kuat, tidak peduli berapa lama mereka telah bersama. Kedua kursus ini pengaturannya terasa seperti kencan. Bagian pertama dari setiap sesi dihabiskan bersantai dengan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Ini dilanjutkan dengan menonton film tentang berbagai aspek mengenai pernikahan, diselingi waktu untuk diskusi sebagai pasangan. Semua percakapan Anda sepenuhnya bersifat rahasia. Bergabunglah dalam kursus pernikahan atau pranikah untuk menemukan cara mengasihi dengan lebih baik. Dan tidak hanya tinggal bersama, tetapi tumbuh dan berkembang sebagai pasangan. Lima, diinformasikan bagi umat GKI Sroja yang sudah mendaftar atau mengisi link pendaftaran KTA GKI Sinwil Jabar dapat mencetak kartu dengan cara membayar biaya cetak sebesar 10.000 ke bagian TU GKI Sroja. 6. Pembaharuan database anggota jemaat dan simpatisan GKI Sroja akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 September 2024. Majelis Jemaat telah menyiapkan petugas di Kebaktian Umum 1 dan 2 untuk foto kepada umat untuk melengkapi database. Berikut ruangannya. Ketujuh, umat yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Sroja menyampaikan rencana pembangunan rumah di tanah milik gereja yang berlokasi di Cengkareng Timur. Bapak Marsono dan keluarganya telah dengan setia menjaga tanah tersebut selama ini. Sayangnya rumah tempat tinggal mereka ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan dengan struktur yang semakin miring seiring berjalannya waktu. Melihat situasi ini, kami tergerak untuk membangun sebuah rumah sederhana yang layak bagi keluarga Bapak Marsono. Rumah baru ini diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman, mendukung tugas mereka dalam menjaga aset gereja kita.
Untuk pembangunan ini kami mengundang partisipasi seluruh umat dalam pengumpulan dana. Marilah kita wujudkan kasih Kristus melalui aksi yang nyata. Setiap bentuk dukungan baik berupa dana maupun material bangunan akan sangat berharga dalam mewujudkan pembangunan rumah sederhana ini. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan rencana ini sebagai simbol kepedulian dan persatuan jemaat. Bagi umat yang merasa terpanggil untuk berkontribusi, silakan menghubungi Majelis Jemaat GKI Sroja atau menyalurkan donasi langsung ke rekening GKI Sroja dengan mencantumkan angka 5 pada akhir nominal persembahan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita saksikan 3 slide-nya. Bagi umat yang berulang tahun di bulan Agustus, mohon untuk dapat bangkit berdiri dan menerima tanda kasih atau souvenir dari Majelis Jemaat GKI Sroja. Adakah yang berulang tahun di bulan Agustus? Oke. Gelasnya nggak cukup. Di sisi sebelah kiri. Demikianlah warta lisan kita pada hari ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Menepati janji-janjimu.
bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan karena kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan kebaktian pada hari pertama dari bulan September ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang hati seorang pemimpin. Kita ingin merenungkan bagaimana kita dapat memiliki hati yang bersih untuk menghidupi nilai-nilai baik dari kepemimpinan. Bercermin dari seorang Samuel Johnston, penulis syair lagu Batu Penjuru Gereja dari Kidung Jemaat nomor 252. Stone adalah lulusan Universitas Oxford di London, Inggris, yang pada kala itu Stone sangat populer di kalangan orang-orang yang terpuruk dan lemah yang hidup serba kekurangan di London. Stone menciptakan tempat kebaktian yang indah untuk orang-orang miskin dan membuat tempat tinggal mereka yang serba gelap dan kumuh.
menjadi terang bersinar dengan penuh kebahagiaan. Marilah kita menyanyikan kebaikan Tuhan melalui hati seorang pemimpin, yaitu Samuel Johnston, dengan menaikkan pujian Batu Penjuru Gereja. Terkasih, terkadang ketika menjadi seorang pemimpin, kita melupakan bimbingan dari Tuhan. Terkadang kita menjadi pemimpin yang hanya memuaskan ego dan kepentingan pribadi, baik di dalam keluarga, sekolah, lingkungan kerja, ataupun sekitar kita. Mari kita menghampiri Tuhan Allah kita yang kudus, kita berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdasarkan firman Tuhan menurut Injil Yohanes 8 ayat 34-35. Demikian kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya." Ya Yesus
Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan yang tidak baik, Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh setia akan janji Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kami hari demi hari untuk melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah kita yang diampuninya, untuk itu terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam surat Roma 5 ayat 1, demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Salam damai. Saudara, kita memuji ini jangan diolor, saudara, agak cepat sedikit sehingga lebih membangkitkan gairah. Sebab seperti tadi itu saudara, ya Yesusku berjanji. Aduh ampun deh, ngelelet saya bilang. Agak cepat sedikit. Tadi itu bait yang ketiga, bait 120 dari PKJ 120. PKJ 120. Allah Bapa
selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah kami agungkan Kau. Silakan duduk. Kalau di Olor itu saya teringat pada waktu saya ikut kebaktian dari GKJ dan GKJW. Di Jawa Timur itu Gereja Kristen Jawi Wetan, kalau di Jawa Tengah Gereja Kristen Jawa. GKJ itu Gereja Kristen Jawa. Waduh, kalau nyanyi juga di Olor, ampun deh. Saya yakin kalau kita boleh nyanyi lebih cepat sedikit, lebih apa? Lebih bersemangat. Betul enggak, saudara? Ya, saya pikir bahwa kita memang punya latar belakang kehidupan masing-masing gereja. Tapi kalau kita beribadah di GKI, mbok ya. Jangan diolor, saudara. Waduh, rasanya itu kok ngantuk, saudara, terus terang. Oh, ya, betul Pak. Jadi ngantuk, saudara, mesti diolor, dowo-dowo. Maka mari saudara kita boleh bersama menaikkan doa memohon pertolongan Roh Kudus. Dalam bahasa liturgi adalah epiklese. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau memberikan pada kami akal budi, pikiran, tapi sekaligus juga hati, di mana kami juga ya Bapa akan membicarakan pada pagi hari ini sebuah tema hati seorang pemimpin. Bekerjalah ya Roh Kudus baik di dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami, keseluruhan diri kami ini, juga dalam ruangan ibadah ini, bahkan Bapa, semua pemberitaan-pemberitaan firman mulai berbagai cara, bekerjalah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk dibentuk. Bekerjalah baik di tempat ini maupun dimanapun firman Tuhan disampaikan. Kami yakin firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 9. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 9. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekatnya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa,
supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang,
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu penipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak bercermin di depan diri, dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Injil pada hari ini terambil dari tulisan Markus pasalnya ke-7, yaitu ayat 1-8, kemudian loncat ayat 14-15, kembali loncat ayat 21-23. Saya bacakan demikian. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana, perungu, serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Karena ada tertulis, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang. Kita loncat kepada ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal yang keluar dari dalam diri seseorang itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita loncat lagi kepada ayat yang ke-21 sampai 23. Sebab dari dalam diri, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Ulangan 4 tadi. Kemudian kita sudah mendaraskan Mazmur 15 dan dari kitab kita juga sudah membaca Yakobus pasal 1 beberapa ayat tadi. Kemudian Injil kita sudah membacanya dari Injil Markus pasal yang ke-7. Saudara, kalau kita boleh melakukan itu semua, indah saudara. Karena apa? Karena berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya apa memelihara itu? Melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini hati seorang pemimpin. Harusnya bukan saya saudara yang berada di mimbar ini hari ini, yaitu Pendeta Michael Suryajaya. Tapi hari Jumat malam saudara, saya ditelepon oleh Nur Haida bahwa Pak Michael harus opname, bisa nggak Pak Yo gantiin? Maka kemudian saya katakan ya oke dah, saya kosong kok hari ini 1 September ini. Nah saudaraku di dalam Tuhan, siapa sih pemimpin ini? Pemimpin itu bukan orang yang pandai, orang yang punya pengalaman, orang yang sudah tua, bukan saudara. Orang yang berpendidikan sampai doktor S3, bukan. Tapi saudara semua dan saya adalah pemimpin diri kita sendiri. Iya loh, saudaralah yang memimpin diri sendiri ini. Jangan kita anggap bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang punya kuasa, yang punya uang, punya perusahaan, atau sekelompok orang. Enggak. Saya berikan contoh saudara bahwa ini contohnya nih. Saya juga anggota jemaat tadinya, bukan begitu? Rekan-rekan penatua, anggota jemaat juga dari antar saudara-saudara kan, yang kemudian dicalonkan dan kemudian dipilih, dipanggil, dihubungi dan kemudian diteguhkan. Betul ya Bu ya? Tidak akan mungkin kalau nggak diteguhkan. Saya tidak akan mungkin menjadi pendeta kalau tidak ditahbiskan. Saya lulus 73 Desember 73 dari Duta Wacana. Kemudian 74 saya bulan Mei saya ditempatkan di GKI Madiun di Jawa Timur karena saya dari Jatim, saudara. Nah,
Prosesnya 1 tahun pada waktu itu, nggak seperti sekarang lebih panjang, bisa 2 tahun, bahkan bisa lebih. Kemudian saya diangkat, ditahbiskan tahun 75 menjadi pendeta, saudara. Dan saya katakan pada waktu itu, kalau saudara-saudara menganggap bahwa saya belum layak, saya katakan gitu, belum layak menjadi pendeta, jangan diangkat. Saya itu sebenarnya lulus SMA itu nggak ingin jadi pendeta kok. Saya lulus SMA tahun 65 itu saya jadi apa, saudara? Tukang insinyur, saya masuk ke teknik sipil. Saya masuk teknik sipil dulu, saudara, tahun 65. Baru 1 bulan G30S meletus. Universitas yang saya masuki tidak dibuka lagi, saudara. Dalam nganggur itulah jalan Tuhan. Saya lebih banyak keliling ke kota Malang karena saya dari Malang. Saya bukan orang Malang, kalau orang Malang itu orang sial, gak mau saya. Ya kan, orang Malang, orang sial. Paling enak orang Kudus, saudara. Orang Kudus yang paling enak itu, Kudus terus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya daftar ulang itu karena saya nggak tersangkut. Saya masuk ke teknik sipil itu, saudara, yaitu Universitas Respublika. Yang tua-tua pasti tahu Respublika. Di Jakarta dibuka lagi menjadi Trisakti. Oh, di Surabaya dibuka lagi, saudara, jadi Ubaya. Saya diterima di Malang, angkatan pertama waktu itu tahun 75. Aduh, nggak dibuka lagi, saudara. Ya 7 tahun 75. Bukan 75, 65. Tidak dibuka lagi. Sampai sekarang nggak dibuka lagi. Padahal saya daftar lagi, saudara, tahun 65 itu. Karena saya nggak tersangkut, saya masuk ke MKI. Saya waktu SMA itu juga GSKI dan GAMKI. Jadi ketua OSIS saya waktu itu. Nah, jadi saudara, kita boleh bersama belajar bahwa Anda semuanya yang menjadi pemimpin. Pemimpin diri kita sendiri, mengambil keputusan, mempertimbangkannya, karena saya yakin saudara semua punya hati, betul nggak? Beberapa minggu lalu, saudara, saya terima WhatsApp bahwa ada yang nggak punya hati, katanya. Yaitu anggota DPR, saudara. Itu sebagai joke, anggota DPR gak punya hati, katanya. Ya udahlah. Tapi kalau saudara semua, saya yakin ada hati di dalam hati saudara. Sehingga di hati itu Tuhan bekerja. Yesus itu ada di dalam hati saudara. Diam di sana. Lihat Yohanes pasal 17 nanti di rumah, lihat itu. Teliti dia. Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus itu. Ya, seluruh pasal itu Yohanes 17 itu adalah bicara masalah doa dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Hati di mana Roh Kudus itu bekerja dan diam. Yang berarti apa? Di hati itulah saudara harus menjadi pemimpin diri sendiri ini. Dengan cara apa, saudara? Nah, ini yang dibutuhkan pasti awalnya adalah saudara harus penuh dengan kasih Tuhan. Loh Pak, tadi kita membaca dari Ulangan pasal 4 tadi, Markus, nggak ada sebutan kasih kan? Nggak ada kan? Yakobus juga nggak ada itu. Hendaklah kamu saling mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu. Nggak ada, saudara. Itu Matius pasal 22 itu. Nah, tapi hati kita yang memiliki iman dan Roh Kudus di dalamnya itu harus memiliki kasih Tuhan. Anda sudah digerakkan, digugah untuk akhirnya percaya kepada Yesus. Itu karena itu saudara punya kasihnya ada di dalam saudara. Yang berarti ada ketulusan, ada kekudusan di dalam hati saudara. Iya. Yang berarti juga saudara memiliki pengorbanan, rela berkorban. Antara korban dan kurban itu memang hanya beda O dan U, saudara. Berkurban dan berkorban.
tapi punya makna yang beda ternyata. Kalau korban itu saudara, apa saudara? Itu victim, korban itu. Korban kecelakaan, nggak ada tuh kurban kecelakaan, nggak ada saudara. Korban kecelakaan, victim itu. Tapi kurban itu sacrifice, ya kan? Kurban itu. Nah memang saudara, kita ini sebagai pemimpin hidup kita ini, kita rela berkorban dan berkurban. Karena kasih Tuhan itu ada ketulusan, saling menghormati dan menghargai, menjaga kekudusan hati kita dengan takut kepada Dia. Oh saudara, ada banyak pendeta yang akhirnya bisa ditanggalkan. Karena apa? Karena melanggar. Ada yang selingkuh, loh pendeta juga manusia loh saudara. Ada yang karena uang, ada loh. Loh kok pendeta kok ya mata duiten tuh yo? Ada. Terjadi. Di GKI loh, iya. Saya nggak sebutkan namanya saudara. Tapi terjadi begitu. Keserakahan itu dikatakan dalam pembacaan kita tadi kan. Nah maka mari kita boleh sungguh dikuasai karena kita takut akan Dia. Kalau kita takut kepada Tuhan saudara, maka kita tidak akan melanggar apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita nggak punya takut kepada Dia, cuek Tuhan itu, wah bisa melanggar apa saja dilanggar. Yes, hati-hati loh saudara. Maka itu sebabnya kita perlu integritas dalam diri kita ini. Ada integriti. Apa itu? Ada 3 hal. Dalam integritas itu mengandung 3 hal tentang pembacaan kita tadi. Yang pertama-tama ialah komitmen kita. Itu ada di dalam Ulangan pasal 4 tadi. Ayat 1, 2, ayat 6, 9 itu ada komitmen. Musa itu memberitahukan kepada umat pada waktu itu, kepada jemaah Israel yang baru saja keluar itu. Ya, Ulangan pasal 4 ini baru keluar dari tanah Mesir itu. Ya, bahwa mereka harus punya komitmen. Memegang perintah Tuhan. Bukan cuma ngomong aja. Kalau cuma ngomong aja itu bocai. Useless, gak ada artinya. Sungguh loh saudara. Gak ada artinya kalau ngomong, tapi harus menjadi pelaku firman. Dan itu dikatakan juga tadi di dalam Yakobus. Kemudian saudara ada konsistensi yang kedua. Yakobus pasal 1 tadi ayat 21, 22, 23 itu. Saya bacakan ulang dah supaya lebih enak saudara. Yakobus pasal 2, pasal 1 ayat 21, 22, 23. Saya bacakan ulang saudara. Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah saudara, kita kalau bercermin, ya tadi pagi juga saya bercermin saudara. Mau naik ke sini juga tadi pakai toga, kemudian ada cermin gede lagi, cerminnya di konsistori. Saya bercermin, waduh ini rambut saya kok turun terus ini. Saya sudah meninggalkan dunia hitam saudara, masuk dunia putih. Itulah saya, sudah meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih saudara. Nah, begitu kita bercermin, begitu lupa saudara, bagaimana raup kita, rupa kita, wajah kita. Iya loh, itu sebabnya wanita-wanita, perempuan-perempuan bawa cermin segini saudara. Ya seginilah,
Betul ya? Kemudian apakah lipstiknya nggak brewet, nggak miring kemana-kemana gitu kan? Dilihat lagi saudara, cukup segini kok. Nah saudara, tapi begitu begini hilang lagi. Nah, tadi itu sudah bercermin belum ya? Mari saudara, kita boleh bersama menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Kedua, konsistensi. Sungguh-sungguh kita melakukan sebagai pemimpin kehidupan ini. Dan yang ketiga saudara, kita juga punya value, punya nilai. Ya, punya harga. Itu yang diungkapkan oleh Mazmur 15 tadi. Ada harga yang bisa dinikmati. Ada harga yang bisa dipuja-puji. Nah, itu sebabnya kalau kita boleh bersama-sama, telah Tuhan tempatkan di dalam dunia ini. Entah saudara sebagai kepala keluarga, entah ibu, ayah, atau sebagai eyang, sebagai opa, oma, sebagai kakek dan nenek. Ya, mari kita boleh diproses saudara. Sebab semuanya sedang di dalam proses. Hati seorang pemimpin itu bukan plek jadi, enggak. Itu sedang dalam proses saudara dan saya. Entah itu saudara sebagai mahasiswa kah, sebagai siswa kah. Ada anak kecil ini, ada siswa pasti. Wah kalau dia mahasiswa hebat itu. Ada diproses saudara, iya. Jangan sampai kita anggap enggak ada prosesnya. Enggak, semuanya sedang diproses. Kemarin anak saya dari Bogor datang, kemudian pergi untuk kursus global art itu dia, anak-anaknya ini dari cucu-cucu saya. Kemudian mereka pesan apa saudara? McDonald. Dikirim ke rumah saudara, ada Ted gitu, wah siapa nih ya. Kemudian pembantu saya mengatakan, ART saya mengatakan bahwa wah ternyata McDonald. Nah kalau McDonald dikirim itu sudah paket jadi, betul nggak? Tapi hati seorang pemimpin itu semuanya mulai proses. McDonald yang dikirim itu ada prosesnya. Betul nggak? Iya. Ayamnya masih harus disembelih. Iya kan? Harus dimasak. Kemudian baru semuanya siap. Entah itu saya nggak buka saudara karena itu punya anak itu saya nggak pernah buka. Ya. Apakah itu ada kentang gorengnya kayak ada sambelnya kayak semuanya harus diproses sehingga bisa jadi untuk dimakan. Saudara, Anda dan saya juga punya hati seorang pemimpin itu juga diproses oleh Tuhan. Masalahnya maukah kita diproses itu? Dan terus-menerus sepanjang kehidupan. Iya. Jangan kita anggap sudah voorbij, orang Belanda bilang itu sudah voorbij itu sudah masa lalu deh. Oh, enggak loh saudara. Allah tetap memproses saudara juga saya. Ya. Sampai kapan? Sampai katakan anakku selesai sudah tugasmu. Nah itu baru selesai. Saudara, tadi ada yang harus bisa mengikuti apa? Pranikah, betul ya? Ditayangkan. Saya sudah mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian saudara. 8 tahun pernikahan saya. Saya di GKI Nurdin waktu itu 5 tahun saya di Madiun, kemudian saya mutasi ke Nurdin, GKI Nurdin di Grogol. Kalau orang dulu bilang Garogul. Di Grogol, di Nurdin, di dekat Empang itu, apa yang terjadi saudara? 8 tahun pernikahan saya ikut marriage encounter, ME dari Katolik. Karena Pak Sutri bonada di GKI. Pranikah juga bonada pada waktu itu, belum ada. Bicara apa? Salah satu materinya bicara masalah kematian. Habis-habisan kita bicara masalah kematian. Iya. Salah satunya saudara,
Istri saya sudah minta, kalau saya nanti sakit di rumah sakit misalnya, jangan dibawa ke ICU. Pergi ke kamar biasa saja. Saya mati di situ, meninggal di situ. Saya dampingi dia sampai menghembuskan nafas yang terakhir sambil berdoa. Kalau di ICU saudara, 1 jam pagi, 1 jam sore. Kalau nggak gawat, nggak dipanggil, kan betul nggak? Dari saya di luar aja misalnya loh nih ya. Tapi saya bilang, tidak. Saya sudah siap kalau masuk ke ICU. Wow, harus apa saudara? Nulis menolak pengobatan minimal. Pengobatan minimal saja ditolak. Tapi semua infus-infus dibawa ke kamar saudara. Ya, ditolak pengobatan minimal. Ada yang bilang, enggak minimal Pak, pengobatan maksimal. Ya terserahlah pokoknya dalam tangan saya. Siap? Iya, kapanpun Tuhan mau panggil. Sehingga kita lebih sejahtera, lebih damai. Siapapun saudara, pasti mati enggak? Pasti meninggal. Kapan? Mboh ora roh, orang Jawa bilang, enggak tahu saya. Tapi harus juga kita persiapkan. Ya. Nah, sehingga kita boleh menghadapi apa saja dalam dunia ini dengan senyum, saudara. Tadi di konsistori ada yang tanya, Pak Yo itu umur berapa sih? 75, oh masih kemudaan kalau 75. Belum terlalu tua, saya 78. Di zaman Hudi tidak ada yang diperpanjang. Masa emeritus saya sudah 18 tahun, saudara. 18 tahun emeritus saya sudah. Semua 60 sesuai tata gereja. Tidak ada perpanjangan. Kalau ada perpanjangan untuk menghindari apa, saudara? Nah ini, pemimpin di zaman Hudi itu, majelis jemaat zaman Hudi sudah memutuskan supaya menghindari like and dislike. Ini kepada penatua di sini. Pendeta yang disenengin diperpanjang. Bahkan sampai 65 kan harus emeritus akhirnya diperpanjang. Pendeta yang gak disenangi di stop, diberhentiin. Bila perlu diperdini. Enggak saudara. Semuanya 60. Pendeta Lili Suryana sedang sakit waktu itu. 2 tahun sebelum dia emeritus. Saya mengusulkan supaya dalam ngomong-ngomong dengan penatua, biar dia diperpagi, diperdini, divervruh pensiunnya. No, tidak, biarlah ini dianggap sebagai masa persiapan emeritusnya. Tata gereja 2 tahun, masa MPE-nya, masa persiapan emeritus. Kalau MPP, saudara-saudara yang masa persiapan pensiun, mungkin setahun kan? Mungkin, nggak tahu, tiap-tiap perusahaan beda-beda. Siap, iya. Tapi majelis tetap memberlakukan 60 siapapun yang masuk ke zaman Hudi. Menghindari like and dislike tadi gitu loh. Wah, saya salut. Saya sungguh salut dengan majelis jemaat zaman Hudi yang konsisten. Iya. Punya integritas yang sungguh untuk tetap berpegang. Lakukan itu saudara dalam kehidupan saudara, karena hati seorang pemimpin yang sedang diproses itu, saudara sedang melaluinya, mengalaminya dalam proses Allah itu. Sampai ia mengatakan, hambaku yang setiawan. Cukup sudah. Amin. Ada pujian, silahkan. Let others see Jesus.
through this world of sin, and others your life shall view. Be clean and pure without, within. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes. They're reading it through and through. Say, does it point them to the skies? Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari umat kekasih kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan ketika di mana Engkau telah menempatkan kami dalam keluarga kami masing-masing dan status kami juga. Bapa, itu semua bukan karena kami, tapi bersama-sama dengan Allah kami boleh mengelola kehidupan kami dan kami boleh menjadi
pemimpin untuk diri kami sendiri. Maka Bapa, biarlah hati kami penuh dengan Roh Kudus-Mu itu, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah yang terpuji. Maka Bapa, kami juga teringat akan banyak tugas yang masih harus menjadi kewajiban dan panggilan kami, entahkah itu berkeluarga, entahkah itu dalam bermasyarakat dan bernegara. Maka Bapa, kami mengingat akan pergumulan bangsa dan negara kami. Tak lama lagi Bapa, pemerintahan kami akan berganti. Bapa juga lah yang akan menolong, akan pergantian pemerintahan kami. Bapa, masih ada proses lain, yaitu pemilihan kepala daerah pada bulan November nanti. Biarlah semuanya itu juga boleh berlangsung dengan baik, baik pencalonannya sampai pada pemilihannya. Kami juga membawa dalam doa kami Bapa untuk berbagai pergumulan-pergumulan berbangsa bernegara lainnya, khususnya dalam masalah perekonomian. Biarlah Bapa, apa yang terjadi dalam perekonomian dunia saat ini, bahkan bencana-bencana yang terjadi, bahkan dengan peperangan-peperangan di dunia kami, Bapa, tolong akan dunia kami ini. Jangan Kau tinggalkan ya Bapa. Kami teringat juga akan kegiatan berjemaat juga dengan jemaat GKI Seroja ini. Pimpin majelis jemaat, pimpin semua aktivis-aktivis, guru sekolah minggu kah, pelawat kah, anggota paduan suara kah, ataupun semua orang yang boleh berkiprah bersama-sama bagi kegiatan berjemaat. Bapak berkati, sehingga ya Bapak, baik itu janji iman, entah itu pengembangan untuk jemaat GKI Seroja ini, juga untuk proses pencairan dana hibah rumah ibadah, biarlah semuanya Bapak boleh berjalan dengan baik. Juga Bapak, pergumulan-pergumulan anggota jemaat Tuhan, kalau mereka sedang mencari pekerjaan, ataupun juga ya Bapak, membutuhkan mereka yang boleh bersama-sama bergandengan tangan. Bapak, tolonglah. Khususnya juga untuk mereka yang sedang sakit. Maka teringat Bapak akan Ibu Yulia T. Marianti Tampu Bolon, Ibu Saur Marisi Boru Nababan, akan Ibu Rosdiana Marsaulina Siagian, Bapak Sugianto Raharjo, Bapak Yubelnin Maratop Pardamaian Siagian, juga Ibu Rosalina Limbong, Bapak Hopen Siregar, Ibu Li Gyok Ing, juga Ibu Sri Rudati, juga Pendeta Michael Suryajaya, juga Bapak Yopi Matulesi, Alfian Joko Setiono. Bapak masing-masing dengan pergumulan sakitnya, atau mereka yang tua, Bapak juga yang menolong mereka satu persatu. Dan keluarga yang mendampingi, bahkan dokter yang merawat dan melakukan terapi-terapi medis, Engkau berkati untuk kebaikan, kesembuhan, dan pertolongan bagi umat Tuhan, anggota jemaat, ataupun simpatisan, ataupun mereka yang boleh menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Bapak, terimalah doa kami, bahkan doa kami pribadi yang kami hantar kepadamu Bapak, entah untuk studi, entahkah untuk berkeluarga, atau apapun dalam kesulitan-kesulitan kami, Engkau dengar dan jawab Bapak. Sepanjang itu boleh berkenan kepadamu, karena kami hantar dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita bagi Tuhan dengan mengingat akan firman-Nya di dalam Injil Matius 6 ayat 25 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan diri
kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan Tuhan, di mana kami boleh mempersembahkan syukur kami, di mana Engkau yang hari demi hari Tuhan terus memberkati kami. Ajar kami Tuhan terus untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Bapa, inilah persembahan syukur kami, biarlah Tuhan yang memberkati setiap para pengelola persembahan ini, biarlah hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan ada pada mereka, di mana persembahan ini biarlah dipergunakan untuk pelayanan-Mu di GKI Seroja. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hati yang boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan terus untuk mengucap syukur dan hati kami terus mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penuh sukacita kita nyanyikan taat setia, bertekad yang teguh. Taat setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah janji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Yesus Raja serta penebus. Taat setia ya Raja bagi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, kuat di sana tahta-Mu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Umat kekasih, kalau kita punya Kristus di dalam hati kita sebagai pemimpin, maka ada sukacita. Rasanya bagaimana saudara? Kalau tadi hampir tengah-tengah tadi nyanyian lebih bergembira, moodnya, ritmenya lebih cepat sedikit gitu. Lebih cepat sedikit saja sudah beda daripada ngelelet, dowo-dowo. Maka biarlah saudara kita boleh bertekad terus untuk mengikut Tuhan dan menjadi hati kita diproses untuk terus menjadi pemimpin. Ya, Andalah yang Tuhan tunjuk saat ini memproses dunia, keluarga saudara, tempat kerja saudara, semua untuk tetap menjadi berkat. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.
Mari kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu, jangan lupa di bawah ada untuk pembaruan database. Bagi yang belum foto, dipersilakan untuk foto bersama tim yang di bawah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.